pertama itu ada hakim bersifat menunggu. Dalam asas acara perdata, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Jadi hakim bersifat menunggu diajukannya perkara atau gugatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh aktif mencari perkara atau menjemput bola di masyarakat. Akan tetapi sekali suatu perkara diajukan, hakim tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadilinya dengan alasan apapun. Yang kedua ada hakim pasif. Asas acara perdata yang kedua yaitu hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Dengan kata lain, penggugat menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas tuntutan juga tergantung para pihak atau penggugat suatu perkara akan dilanjutkan atau diberhentikan. Misalnya lewat perdamaian atau gugatan dicabut, semua tergantung para pihak bukan pada hakim. Hakim itu hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenarannya. Yang ketiga ada hakim aktif. Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam artian untuk memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, sampai dengan pelaksanaan keputusan. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, menentukan pemanggilan, menetapkan hari sidang karena jabatan memanggil sendiri saksi, serta memerintahkan alat bukti untuk disampaikan di depan persidangan. Yang keempat ada sidang pengadilan terbuka untuk umum. Asas acara perdata yang lainnya adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya di sini setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Yang kelima itu ada asas mendengar kedua belah pihak. Asas hukum acara perdata selanjutnya adalah kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar. Asas acara perdata yang satu ini mengartikan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang keenam itu ada putusan harus disertai alasan. Semua putusan hakim atau pengadilan pada asas acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim atau pengadilan mempunyai wibawa. Yang ketujuh ada hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Larangan ini karena anggapan hakim tahu akan hukumnya. Jika dalam suatu perkara hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedelapan ada hakim harus memutus semua tuntutan. Selain asas hukum acara perdata bahwa hakim harus menunjuk dasar hukum dalam putusan, hakim harus memutus semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutus lebih atau lain daripada pihak yang dituntut. Misalnya penggugat mengajukan tuntutan agar tergugat dihukum mengembalikan utangnya, tergugat dihukum membayar ganti rugi, dan tergugat dihukum membayar bunga. Maka tidak ada satupun dari tuntutan tersebut yang boleh diabaikan hakim. Yang kesembilan, beracara dikenakan biaya. Asas hukum acara perdata yang berikutnya yaitu seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Tetapi bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh penjabat setempat. Yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkan pada orang lain atau kuasa untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seorang kuasa akan lebih menghemat biaya. Namun para pihak bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki. Sebab bagi pihak-pihak yang buta hukum tapi terpaksa berperkara di pengadilan, kuasa hukum yang mengetahui hukum tentu sangat membantu pihak yang bersangkutan. Yang pertama ada asas diferensiasi fungsional, yaitu asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain.
Yang kedua ada asas legalitas. Nah, asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Namun dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Yang ketiga ada asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Selain ketiga asas tersebut di atas, terdapat asas-asas lain yang diatur dalam KUHP Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, beberapa referensi dalam KUHP yang mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain pasal 50 ayat 1 dan pasal 67 juga dapat dimaknai adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua ada asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Nah, tersangka, terdakwa, para pidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntun, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Yang ketiga ada asas oportunitas. Asas ini suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutnya akan merugikan kepentingan umum. Asas ini hanya berlaku dalam hal kepentingan umum benar-benar dirugikan dan terdapat krisis tertentu yang dimaksud merugikan kepentingan umum. Ketentuan pengesampingan ini diatur dalam pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Yang keempat ada pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Nah, asas ini memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHP apabila perkara terkait kesusilaan atau terdakwanya anak-anak tersebut tetap dilakukan persidangan dengan terbuka untuk umum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 153 ayat 4 KUHP. Yang kelima ada semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Nah, asas ini diperlakukan sama di depan hukum adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3 KUHP dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keenam ada praduga tak bersalah. Nah, asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntun, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan yang hukum tetap. Asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHP. Selain diatur dalam KUHP, dalam pasal 11 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights 1948 juga mengatur mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah tersebut. Yang ketujuh ada peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tindaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatan yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya biasanya mereka awam terhadap ilmu hukum. Yang kedelapan ada asas akusator. Nah, asas ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHP yang berbeda dengan asas inquisitor yang masih menetapkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Yang kesembilan ada pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Nah, dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam pasal 154, 155 KUHP dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian adanya kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan first take dan in absentia. Asas ini memiliki tujuan pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Yang ke-10 ada tersangka terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Salah satu asas yang terdapat dalam KUHP adalah bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini diatur dalam pasal 64 sampai dengan 74 KUHP. Bantuan yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara.